Dalam video sebelumnya, saya telah menjanjikan kepada Anda untuk menjelaskan secara rinci jenis-jenis aktivitas yang dilakukan di setiap fase audit, mulai dari fase 1 sampai 4. Dengan memahami keseluruhan aktivitas dalam keempat fase tersebut, saya berharap bahwa Anda sekarang bisa dapat memahami ya, keseluruhan proses yang harus dilakukan auditor, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyusunan laporan audit. Pada bagian ini, Aaron telah menyajikan keseluruhan langkah yang perlu dilakukan auditor mulai dari perencanaan sampai dengan penyelesaian audit. Aaron membaginya ke dalam 4 fase. Dalam fase 1, ya, fase 1 itu berkaitan dengan perencanaan dan perancangan pendekatan audit. Di sini tujuan dari fase 1 adalah untuk mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan. Ini yang telah kita bahas mulai bab 8 sampai bab ini, bab 13 ya. Nah, sebelumnya saya juga sering menyatakan bahwa fase perencanaan itu terdiri dari 8 aktivitas atau 8 langkah. Pertama, menerima klien dan melaksanakan perencanaan audit awal. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga, melaksanakan prosedur analisis awal. Yang keempat, menetapkan judgment awal terkait maturitas dan performance metricity. Yang kelima adalah mengidentifikasi risiko signifikan, baik itu yang disebabkan oleh fraud ataupun kesalahan atau error. Yang keenam itu terkait dengan penilaian risiko inherent. Yang ketujuh, pemahaman pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian. Dan yang terakhir adalah finalisasi strategi audit dan rencana audit secara keseluruhan. Itu fase 1. Nah, setelah fase 1 dilaksanakan, ya, yang output akhirnya adalah strategi dan rencana audit atau program audit, maka auditor bisa masuk di fase 2, yaitu melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, tujuan fase ini, di fase 2 ini, ya, adalah untuk memperoleh bukti yang mendukung, pertama, pengendalian spesifik yang berkontribusi pada risiko pengendalian yang dinilai auditor, yaitu jika risiko tersebut dikurangi di bawah maksimum, termasuk audit terintegrasi atas pengendalian internal atas laporan keuangan. Yang kedua, untuk memperoleh bukti yang mendukung kebenaran monitor transaksi. Maka di sini ada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, pelaksanaan fase ini dimulai dari pertanyaan, apakah auditor berencana untuk mengurangi level risiko pengendalian? Nah, ini harus dijawab auditor. Jika iya, maksudnya auditor berharap bahwa risiko pengendalian rendah, maka dia harus melakukan pengujian pengendalian. Jika tidak, auditor bisa langsung melaksanakan substantif test atau pengujian substantif terkait transaksi. Ini pun juga harus dilakukan, ya, tahap ini setelah auditor melakukan pengujian pengendalian. Setelah dua jenis tes tersebut dilakukan, selanjutnya auditor menilai, ya, kemungkinan salah saji di laporan keuangan. Sampai di sini. Setelah itu, auditor baru masuk ke fase 3, yaitu melaksanakan prosedur analitis substantif dan pengujian
rincian saldo. Nah, fase ini bertujuan untuk memperoleh bukti tambahan yang cukup untuk menentukan apakah saldo akhir dan catatan kaki dalam laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Nah, fokusnya di saldo akhir. Nah, di sini kita melanjutkan ya jawaban atas pertanyaan yang kita set di fase 2. Apakah atau menilai kemungkinan salah saji di laporan keuangan. Nah, di sini ada 3 pilihan, rendah, sedang, atau tinggi, atau bahkan tidak diketahui. Nah, masing-masing ini akan membawa konsekuensi pada luasan pengujian yang dilakukan setelah itu, ya. Yaitu terkait dengan pengujian substantif, prosedur analitis substantif. Ya. Kemudian pengujian atas beberapa item kunci dan pelaksanaan pengujian tambahan terkait dengan saldo akun. Ini fase 3. Setelah fase 3 selesai, baru auditor masuk ke fase 4, yaitu menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit. Jadi di fase 4 ini, ya, setelah 3 fase pertama selesai, auditor harus mengumpulkan bukti tambahan terkait dengan tujuan terkait dengan penyajian dan pengungkapan, ringkas hasil, menerbitkan laporan audit, dan melakukan bentuk komunikasi lainnya. Nah, di sini yang dilakukan antara lain, Anda bisa lihat di chart sebelah kanan. Ya. Pertama adalah melakukan pengujian tambahan untuk presentation and disclosure atau penyajian dan pengungkapan. Kemudian auditor juga harus mengumpulkan bukti-bukti audit ya, secara final. Kemudian mengevaluasi bukti tersebut. Lalu dari hasil evaluasi, auditor harus mengeluarkan laporan audit. Dan setelah laporan dikeluarkan, auditor mengkomunikasikan dengan komite audit dan manajemen. Nah, ini adalah langkah keseluruhan ya, bila kita lihat urutannya mulai dari fase 1 sampai fase 4. Sampai di sini Anda tentunya bisa punya gambaran sekarang ya, bahwa yang kita bahas ini sampai sekarang masih di tahap fase 1. Dan Anda juga tahu ya, nanti setelah fase ini selesai, Anda harus ngapain ya, untuk bisa sampai ke fase 4. Nah, slide terakhir yang saya ingin jelaskan di video ini adalah berkaitan dengan timing test. Jadi saya coba memberikan gambaran kepada Anda, sebenarnya aktivitas audit yang saya jelaskan sebelumnya itu dilakukan kapan? Kalau kita lihat dalam setahun. Nah, di sini jelas ya, digambarkan di fase 1 itu terkait dengan perencanaan dan perancangan audit approach atau pendekatan audit. Lalu ada juga updating ya, pemahaman tentang pengendalian internal dan updating program audit, kemudian pelaksanaan prosedur analitis awal. Ini kapan dilakukan? Ya, asumsikan bahwa kita mengaudit untuk laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2016. Nah, fase 1 itu dilakukan sekitar akhir Agustus 2016. Ya. Selanjutnya untuk fase 2 yang kegiatannya berupa pelaksanaan pengujian pengendalian dan substantif tes untuk transaksi untuk 9 bulan pertama di dalam tahun pelaporan itu bisa dimulai sekitar bulan September akhir. Ya.
September akhir 2016. Lalu fase ketiga, ini aktivitasnya berupa pertama konfirmasi piutang misalnya, atau mengobservasi atau mengawasi inventory, itu bisa dimulai tanggal 31 Oktober 2016. Lalu pelaksanaan cut-off test soal kapan satu transaksi dicatat, termasuk juga untuk meminta konfirmasi dari berbagai macam pihak, itu dilakukan pada tanggal raca, tanggal 31 Desember 2016. Lalu setelah itu, tanggal 7 misalnya, kurang lebih tanggal 7 Januari 2017, itu buku tutup, ya. Buku neraca, pembukaan di perusahaan ditutup, dan auditor dapat melaksanakan prosedur analitis. Karena ini asumsinya transaksi sudah dibukukan semua. Lalu melengkapi pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Dan menyelesaikan sebagian besar pengujian terkait dengan saldo. Nah, fase keempat itu mulai Februari, sekitar tanggal 15 Februari 2013, itu tanggal laporan audit. Itu auditor dapat melakukan prosedur untuk mendukung pencapaian tujuan penyajian dan disclosure, pengungkapan. Lalu meringkas hasilnya, dan juga termasuk mengakumulasi bukti audit, termasuk prosedur analitis, dan menyelesaikan audit. Dan di sini yang terakhir, fase 4, auditor mengeluarkan laporan audit. Itu perkiraannya tanggal 25 Februari 2017. Dengan demikian jelas bahwa ketika Anda tanya sebenarnya kapan dilakukan audit itu, ya di sini tergambar jelas mulai fase 1 itu akhir Agustus. Lalu selesai bulan Februari tahun berikutnya. Demikian, semoga penjelasan singkat ini bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap pada Anda, ya, terkait dengan tahapan perencanaan audit.